Ayo hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan salah satu pembahasan penting dalam mempelajari kitab Allah Al-Karim, yaitu adalah bab makharijul huruf dan sifat. Yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas makharijul huruf dan kita tidak akan kembali ke situ. Maka kami mohon kepada bunda-bunda untuk senantiasa memurajaah, mengulang-ulang kembali, karena itu merupakan kewajiban kita selaku pecinta Al-Quran, selaku pembaca Al-Quran, terlebih mereka yang menjadi imam serta yang mengajarkan Al-Quran. Wajib bagi mereka ngerti tentang makhraj dan sifat. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, kalau kita nggak paham makhraj, nggak paham sifat. Sementara Nabi mengamalkan dalam bacaannya itu tentu makhrajnya pas, sifatnya sempurna. Maka ikhtiar kita, walaupun kami tidak pernah mengklaim bacaan kami mirip dengan bacaan Rasul, tidak ada klaim-klaim seperti itu. Adapun yang kami dapatkan dari guru-guru kami, yang guru-guru kami terus belajar kepada guru-gurunya, terus tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kaidah yang diajarkan tidak jauh-jauh sebagaimana yang diajarkan Nabi kita kepada para sahabat melalui tabi'ut tabi'in, terus kepada para ulama, lalu kepada guru-guru kita sampai kepada kita. Nggak jauh-jauh, tetap yang dipelajari makharijul huruf dan sifatnya. Paham tuh? Kalau makhraj sudah kuat, makhraj sudah diulang-ulang, sudah paham, mari kita sekarang belajar sifat huruf. Karena huruf memiliki sifat. Ada yang lazimah, ada yang aridah. Terbagi menjadi dua. Yang berlawanan, tidak berlawanan. Yang berlawanan dan yang tidak berlawanan. Apa artinya sifat lazimah? Sifat yang wajib. Sifat wajib. Sedangkan aridah itu adalah penghias atau tambahan. Tambahan atau kita bahas satu-satu, tenang aja ya. Itu nggak langsung semua nanti shock ya. Banyak. Ya, kita fokus dulu ke poin yang lazimah dulu ya. Sifat wajib. Yang mana pengertian dari sifat wajib itu apa? Bila mana tidak diamalkan dengan baik, dapat sangat mempengaruhi makna. Yang tidak diamalkan dengan baik, sifat dari lazimah akan bisa mempengaruhi makna dari apa? Ayat Al-Quran yang dibaca. Itu pengertian dari lazimah ya. Wajibnya itu maksudnya apa sih? Kalau kita tidak diamalkan, bisa terjerumus ke dalam perubahan makna secara tidak langsung. Bisa mempengaruhi makna kalau sifatnya tidak diamalkan. Berarti Ustadz, selain kita mengeluarkan huruf itu dari tempat keluarnya serta memberikan sifatnya. Iya, betul. Jangan lupa memberikan hak sifatnya. Jadi sifat itu memiliki haknya. Ketika huruf diucapkan, dia harus bersama ikut juga. Contoh sin.
Sifat wajibnya namanya wahwa, mengalir. Nah, harus ada ngalirnya. Tidak bisa bismillah, bismillah, bismillah. Tidak. Bismillah, itu wahwa namanya sifat wajib. Salah satu, ya nanti kita mau wahwa ada di poin lazimah ya. Berarti penting ya Ustaz, penting. Apalagi yang mau baca Al-Fatihah, mesti ngerti sifat. Nanti kalau bab sifat udah selesai nih, baru kita tulis ayat Al-Fatihah, kita jelaskan satu-satu per huruf, ini sifatnya ini. Jadi kita ngamalinnya tahu. Oh ini dialirkan, oh ini ditahan, oh ini dilepas tapi cuma segini kadarnya. Tuh. Paham tuh? Lanjut. Sifat lazimah tadi adalah sifat apa? Yang wajib. Yang mana kalau tidak diamalkan dengan baik, sifat lazimah ini bisa sangat mempengaruhi maknanya. Karena memang Allah menurunkan Al-Quran sudah dengan makhraj dan sifatnya. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, itu sudah dengan sifat. Man lam yusahhihil Qur'ana athimun, kata Imam Al-Jazari, barang siapa ya yang tidak membenarkan bacaannya, mencoba mempelajari bacaannya lebih dalam, sementara dia tetap pasrah, tidak mau belajar, ngotot, kekeh, merasa bisa, sudah pintar, maka dia athimun. Kalaupun salah baca, dia bisa kena dosa. Kalau kekeh nggak mau belajar. Kalau sudah belajar Ustadz kayak mana masih salah, insya Allah di ma'fu anhu, diampuni. Makanya kalau untuk mendapatkan ampunan minimal belajar, walaupun masih salah-salah atau melakukan salah bahasa kurang-kurang gitu ya. Karena kalau salah kita nanti merasa paling benar. Yang kurang-kurang gitu. Kalau kita masih kurang-kurang ya belajar nanti. Karena tidak ada obat daripada kebodohan adalah belajar. Lanjut. Nah, tadi bicara tentang lazimah adalah sifat yang wajib kita amalkan. Sebagaimana memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan sifat dan makhraj. Ya, makhraj dan sifat. Salah satu apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Dalam surah Al-Qiyamah ayat 18, surah Al-Muzammil ayat 4, Allah mengatakan kan, "Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Maka apabila telah selesai kami bacakan, ikutilah bacaan tersebut. Maksudnya Nabi disuruh ngikutin bacaannya malaikat Jibril. Persis. Jadi Nabi itu kalau udah mau tahu, di bulan-bulan Ramadan ini talaki sama malaikat Jibril setoran. Khatam selalu di bulan Ramadan, 2 kali 3 kali khatam. Tapi khatamnya Nabi kok cuma sekali 2 kali Ustaz? Semua wajah. Nggak cuma Imam Hafs aja yang dibaca, banyak wajah dibaca sama Nabi. Makanya khatamnya sekali 2 kali. Karena saking banyaknya luasnya ilmu Al-Quran. Khatamnya bukan kayak kita khatam 30 juz ya, bukan kayak yang tadarus yang bukan. Khatamnya beda. Ini kelasnya Nabi sama malaikat. Sampai beliau sebelum wafat itu sempat khatam 3 kali atau 2 kali setoran sama malaikat Jibril. Sebelum wafat sempat setoran di Ramadan terakhirnya. Khatam sama malaikat Jibril. Kan Al-Quran sudah sempurna diturunkan kan, sudah turun semua ayatnya, sudah lengkap. Jadi Nabi setoran. Nah ini contohnya apa? Bahwasanya kita belajar itu tidak ada wakafnya, tidak ada berhenti. Ketika kita menemukan menjumpai satu guru Al-Quran, maka berterus mudawamah itu apa? Terus berhadapan dengannya, mencari tahu bacaan kita itu dicek, di cross check sama guru kita di sejauh mana, apakah keliru, kurang, ataukah sudah pas. Itu yang menentukan bukan kita, tapi guru yang mengawasi. Maka kalau kita baca Quran, tilawah, sholat, kalau tanpa pengawasan dari guru alias tidak belajar, maka jadinya ya tahu-tahu aja. Jadinya bisa sangat mempengaruhi makna. Kalau dia salah ucap, apalagi makhrajnya tertukar. Alhamdu, segala puji jadi segala kehancuran. Al-alamin, alam Rabb semesta alam, Rabbul alamin. Kalau Rabbul alamin nggak pakai ain, pakai hamzah,
Tuhan ya orang-orang yang berpenyakit. Maknanya berubah karena tidak belajar. Pasrah, la apa-apa, Allah Maha tahu hambanya. Ini dalilnya orang-orang yang malas belajar begini. Kenapa? Yang penting Allah tahu mau saya gimana, maksud saya kan bacanya begitu. Ya Allah juga Maha tahu hati ente nggak mau belajar. Benar nggak, Bun? Kalau ada orang bantah dengan begitu, jawab lagi, Allah juga Maha tahu isi hati ente kalau ente malas. Sahih? Betul? Maka mari sama-sama kita belajar. Kami pun masih belajar sama. Kami tetap setoran. Bukan berarti kami ngajar nih, Bun, kami stop. Enggak, kami tetap setoran ya, tetap belajar dengan guru-guru kami walaupun ada yang online, ada yang offline. Baik, begitu ya. Sifatul lazimah. Sedikit iklan para wiri ya. Yang memiliki lawan dulu ya. Berlawanan. Ada 5. Ada berapa? 5. Yang berlawanan yang pertama, jahar lawannya hams. Dua sifat yang berlawanan yang pertama. Tadi apa secara makna jahar? Jelas. Hams itu secara bahasa. Kalau secara istilahnya kita harus ngerti. Maksudnya jahar hams itu bicara tentang apa? Kalau ada bicara tentang jahar dan hams, berarti perhatikan, dengarkan, tidak jauh-jauh sedang membahas huruf itu tertahan aliran udaranya atau mengalir aliran udara. Mengalir aliran udara atau nafas ya, aliran nafas udara, oke lah sama ya. Atau tertahan aliran suara. Yang tertahan yang mana? Jahar. Jelas. Dia tertahan aliran nafas atau udara. Sedangkan hams itu adalah mengalirnya udara atau nafas ketika huruf itu diucapkan. Udah bisa dicerna belum? Huruf hams apa saja? Fahassahu syakhsun sakata. Huruf hams itu fa, ha, sa, ha, sya, kho, so, sin, kaf, ta. Fahasahu syakhsun sakata. Ayo ulangi 1, 2, 3. Fahasahu syakhsun sakata. 1, 2, 3. Fahasahu syakhsun sakata. Fahasahu syakhsun. Ada kha-nya ya. Syakhsun sakata. Fahasahu sudah satu sifat hams itu tentang mengalirnya udara ketika huruf diucapkan. Itu siapa? Sifat apa itu? Kalau tertahan udara? Nah, paham ya? Berarti selain fahasahu syakhsun sakata, itu termasuk huruf jahar. Mau ditulis juga nggak singkatan huruf jahar? Oke, kita tulis juga. Gimana, Bun? Biar nggak lupa, boleh. Ya, hapus ya.
sih, cuma apa nggak bawa mic, saya lupa. Kalau nggak bawa mic kan suara-suara kita masih. Azuma. Nanti di YouTube aja. Azuma waznu. Nggak bisa jadi kirim pakai WA. Berat. Qari'in. Saya hitung kan, kalau lebih dari 1 jam. Tahu kan YouTube? YouTube balai rumah aja. Qari'in zi raddin. Pernah lihat YouTube misalnya Jadda talaba. subscribe aja biar dapat notifikasi. Kalau ini subscribe, tekan loncengnya. Kalau ada YouTube baru masuk dia. Biasanya kan ceramah ustazah yang dari Azuma waznu qari'in zi raddin. Jadda talaba. Azuma waznu qari'in zi raddin jadda talaba. Azama. Nanti atau yang di pojok-pojok tuh yang nggak kelihatan nanti selesai daras dicatat. Jadi kita kan bisa menghadapi Memang bagusnya belajarnya pakai buku ya. Jadi Azuma waznu. Ayo satu dua tiga. Azuma waznu. Azuma waznu. Azuma waznu. Qari'in. Azuma waznu qari'in. Azuma waznu qari'in. Zi rabbin. Zi rabbin. ذي غض pakai dhad ya. ذي غض عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب جد طلب جد طلب جد طلب dahnya pendek. Jadda talaba. Bareng 1 2 3. Azuma waznu qari'in fi rabbin jadda talaba. Azuma waznu qari'in fi rabbin jadda talaba. Udah hafal? Pelan-pelan ya. Gak mesti langsung hafal hari ini, Bun. Nanti di rumah diulang, Bu. Insyaallah hafal. Biiznillah. Yakin hafal? Insyaallah dibantu sama Allah. Selama Bunda berikhtiar. Semangat belajar. Baik. Barakallahu fikum. Itulah sifat dua pertama yang berlawanan, saling berlawanan, jahar dan hams. Secara bahasa jahar itu jelas, hams itu sama. Kan lawannya sama itu jelas. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, kalau berbicara tentang jahar dan hams berarti berbicara tentang tertahannya aliran udara atau nafas atau mengalirnya aliran udara atau nafas ketika huruf diucapkan. Berarti kalau bicara tentang jahar hams yang dibicarakan apa, Bun? tertahan dengan mengalir. Tertahan dengan mengalir. Tertahan mengalirnya apa? Nafas. Nafas. Sudah paham? Sekarang kita praktek. Contoh. Dari huruf-huruf yang ada, bahasahu syakhsun sakat. Bagaimana kita membuktikan hamsnya, prakteknya, ya kan? Yang kita penasaran itu bagaimana cara mengeluarkan udaranya. Mari kita praktekkan bersama-sama. Intinya, cara mempraktekannya itu hanya dengan satu cara, yaitu caranya dengan menarik nafas, kemudian buang nafas sekaligus ucapkan ruh dari hurufnya. Contoh fa.
Af. Gitu. Afnya, fa-nya disukun, sukunkan. Fa-nya dibuat sukun. Alirkan, tarik. Di mana makhraj fa? Ujung gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Ada alirannya? Itulah hamzah huruf fa. Jadi kalau mengucapkan fa di dalam Al-Quran mesti ada udaranya enggak? Ada. Kenapa? Karena ada sifat hamzah. Masya Allah, langsung bisa praktek. Was-saffati saffa. Satu dari tiga. Was-saffati saffa. Saffa. Masya Allah, itu hamzah huruf fa. Sudah paham? Sudah bisa diaplikasikan dalam bacaan, insya Allah. Langsung diinstal ya Bu di mulut kita masing-masing. Oh, ini tuh ternyata sifat hamz. Itu untuk huruf fa. Selanjutnya habis fa apa? Ha. Sama. Tengah tenggol. Itu udaranya. Jangan kuat-kuat bunyinya, kasihan tetangga. Huruf ha. Dikeluarkan nafasnya. Itu dalam praktek huruf ha. Berarti ada udaranya. Kalau ada udaranya enggak ha. Kalau diucapkan, apalagi ketika karena makhraj huruf paling jelas ketika dia sakinah, ketika sukun, maka harus dijelaskan makhrajnya, dikasih sifat. Ha tebal. Itu nanti Bu, sabar. Setelah ini hasahu hutahu nanti Bu. Ada bagiannya. Isbiru sabar. Belum. Satu oh ya sabar toh. Sabar. Kita kasih sepeda. Tapi kami bukan suku Jawa ya, kami bukan Jawa. Kami Sunda Blaster, Sunda Eropa, Sunda India. Ya. Nenek moyang kami dari ayah itu India, dari ibu itu Cina. Jadi tiga negara ya. Indonesia, India, Cina. Blasteran ya. Nggak tahu jadinya begini. Terima dan syukuri. Karena masih Allah berikan kesempurnaan dalam bentuk rupa ya, lengkap tanpa ada yang kurang. Itu ya, lanjut. Jadi tadi ha seperti itu. Kalau prakteknya gimana? Ar-Rahman. Ada aliran udah. Ketika haknya sukun. Ar-Rahman. Jadi jangan hampa, udaranya jangan tertahan. Jadi Allah. Itu namanya enggak ada hamznya. Ar-Rahman. Fahim tuh? Lanjut, huruf sa. Sa ya. S. Di mana makhrajnya sa? Ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Ini ya, kalau tangannya kan kemarin gini gitu ya. Udah lewat nih bahasannya nih, harusnya udah paham.
Kalau udah gini berarti di sini ujung lidah menyentuh gigi seri A. As. As. Ada udaranya nggak? As. Cuman indahnya Masya Allah, Allah berikan huruf masing-masing kadar udaranya berbeda-beda antara fa sama ha. Derasnya beda. Ada yang mengerucut, ada yang meluap. Itu indahnya Al-Quran. Per hurufnya pun jelas. Begitu indah kalamu. Coba bayangkan kalau orang mengamalkan makhraj dengan tepat, sifatnya dikeluarkan, hukumnya pas, pasti mantap bacaan. Betul nggak? Mau pakai nada apapun tetap bagus. Jadi tajwid bukan mengikuti nada, tapi nada ngikutin. Jangan dibalik bin bola. Paham tun bunda? Jadi jangan belajar nada dulu, nada itu belakangan. Ustaz gimana biar saya bernada? Biar bunda bernada, mari bernada-nada. Tapi bernada itu nanti setelah belajar makhraj dan sifat. Nanti enak. Kalau sudah makhraj sifat sudah pas, sempurna, bisa diamalkan dengan baik. Mau pakai nada apapun merdu pasti pun dijamin dengan suaranya bunda-bunda ini. Insyaallah gempar Aceh. Korea dari mana? Ustaz Hamzah. Kalau sama Misra saya bunda ya. Iya. Ar-Rahman. Itu kan semua makhraj sifatnya ada. Dipraktekkan. Ar-Rahman. Boleh diikuti? علم القرآن خلق الإنسان kan enak kan kalau ada makhluk sama sifatnya kan kedengarannya nggak nada doang, bener nggak? Nggak fokus di nada, tapi nada otomatis ngikut. Itu maksud kami bunda. Jadi nanti dulu lah belajar makomat nanti tuh. Makhraj tajwid dulu. Jangan sampai nanti tajwidnya diatur sama nada. Wah harus ini 40 harakat. Allahu Akbar. Orang-orang dari Mesir, mana guru-guru kita semua mereka bernada bu, tapi tajwidnya nggak offset. Terus dibilang Ustaz kalau ada yang baca lebih dari 40 harakat, ya tanya aja yang mau baca. Yang baca ini kok bisa panjang begini kenapa ya? Tanya aja. Barangkali kalau kami belum nyampe ilmunya. Tapi menurut kami, sepengetahuan kami, sependek yang kami tahu dari guru-guru kami, tidak ada mat yang melebihi dari 6, mentok-mentok 7. Kalau lebih, silakan tanya sama yang pakai lebih. Tanya, kenapa bisa lebih? Kalau azan nggak berlaku, tajwid khusus Al-Quran. Di luar Al-Quran boleh tajwid? Boleh. Boleh maksudnya melewati batas tajwid boleh. Wow, sampai panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, karena bukan tajwid. Gitu. Kami juga ngambil sanad azan sambil dengan Bilal ini Rabbah. Kalau dapatnya dari Bilal itu bukan nadanya ya, jangan salah paham. Kami sanadnya tersambung bukan nadanya yang percis kayak Bilal, bukan. Tapi kaidahnya. Termasuk ada azan yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang begitu. Nadanya apa? Azannya kalimat dari Abi Mahzurah, muazzinnya Rasul dari Makkah. Ada sanadnya, ada riwayatnya, ada hadisnya. Hah? Yang Bilal yang kita biasa. Yang dikumandangkan di Aceh itu Bilal semua itu. Itu lafaz dari Bilal. Bilal yang memandangkan. Kenapa Bilal disuruh azan? Karena suara yang paling lantang di antara bangsa Allah. Besar dari suaranya ya, jadi kedengeran seantero Madinah itu suaranya Bilal. Kayak kan nggak ada speaker pun.
Allah teriak. Nyampe tapi suaranya ke rumah-rumah kaum muslimin di zaman itu. Kalau zaman sekarang sih bengek. Lanjut. Tadi ha. Sekarang ta. Ta. As. 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 Ya. Begitu ya. Kalau meraktikannya gimana? Bassa. 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 Ada di surat Al-Waqiah ada ya. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa fakanat haba'an munbassa bassa. Ada hamsnya? Baik. Itu ya. Paham tuh? Sekarang ha. Kalau orang ketawa ada nggak ha. Orang kan ketawa ha gitu ya, berat ya. Nah, jadi ini ha tuh berat. Dia di tenggorokan pangkal tenggorokan. Coba tarik nafas sampai ujung, tahan, jangan lupa dikeluarkan. Ada udaranya nggak? Kayak orang buang nafas ya. Gitu. Prakteknya, ihdinas siratal. Ihdinas sirat. Jadi bukan ihdinas sirat, bukan ditekan ya, bukan apalagi ihdinas. Cukup aja, antara itu udah indah, jangan ditekan-tekan. Cukup ihdinas siratal mustaqim. Cukup. Nggak perlu dinos, nggak enak di kuping kan, nyangkut ya di kuping. Kita pun yang dengar jadi makmum. Ya apa ini namanya kok bentak-bentak. Dinos. Pernah kami jamaah ya makmum di belakang imam seperti itu, kami kaget ya. Karena suaranya tebal gitu ya, pakai mic. Padahal Al-Quran nggak sekuat itu juga, maksudnya nggak semaksa-maksa itu. Al-Quran itu mutawassit, nggak terlalu kelebihan, nggak terlalu kurang, pas. Ibarat minum kopi, nggak kemanisan, nggak pahit. Bagi yang menyukai manis-manis apel, kurlet begitu ya, kurang lebih kurlet ya. Jatuh. Ustadz itu nggak ketipisan, kalau tipis itu tipis. Ya beda ya, sama hak tipis kan ya. Kalau ini coba satu dua tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Itu udah dikasih tahu ya. Jadi kalau ketemu di situ jangan ditekan, apalagi diseret. Tahu diseret bun? Ihdina. Pernah dengar suara begitu? Ada beberapa saut begitu ya. Ihdinas siratal. Diayun sama dia. Ihdinas. Palanya pun ikut ayun.
ihdinas siratal. Mudah ya? Baik. Tenang Bun, kita bahas sifat satu-satu ya. Nggak langsung semua sifat berlawanan langsung dibahas. Kaget nanti. Ustaz, waktu kita kan cuma satu ahad ya, dan kita bertawakal kepada Allah, kita udah ikhtiar. Semoga sampai sifatnya semua kena, dapet. Amin. Yang lazimah maupun yang adil. Kalau enggak ya nanti lanjut di pertemuan selanjutnya. Pasca Ramadan. Mudah-mudahan kami disehatkan, panjang umur. Amin. Ya, bisa ketemu lagi dengan bunda-bunda ya. Sekarang apa? Shin. Jangan monyong ya. Shin. Sha. Shi. Shu. Ash. Ninesh. Nah ini kalau ini udaranya sangat deras. Udaranya deras. Satu dan tiga. Tarik nafas dulu. Kayak angin di saat ini ya. Anginnya kan deras. Masya Allah. Makanya kami pakai jaket yang ada ini. Biasanya nggak kuat pakai jaket ya. Haudan. Bahasa Sunda artinya gerah. Gerah tuh haudan. Jadi kami ngajarin orang Aceh bahasa Sunda. Tuh. Kami diajarin sama orang Aceh kemarin bersama ya, salah satu bunda. Kade, Ka, Han, Hana, Je. Udah fasih belum? Kurang ya? Nah, nanti tahsin bahasa Aceh. Terus lanjut. Kita contohkan dulu. Contoh yang paling banyak itu apa? Apa kira-kira di Al-Quran? Wasyamsi wa duhaha. Udaranya keluarkan. Wasyamsi wa duhaha. Tipis baru te ha wasyamsi wa duhaha. Ya. Kita lanjut. Tebal. Tapi mohon maaf, bukan kayak orang ngorok, kayak dengkur atau suara orang buang itu ya, dahak, bukan. Jadi bukan kotor di sini kayak bukan gitu. Di atasnya dikit kasarnya sedikit aja. Kasarnya dikit ya. Jangan kasar banget. Bukan gitu. Menurut para ulama, ya salah satunya yang mengatakan Syaiman terus Aswai contohin itu ada kasar, tapi nggak kasar geradakan banget gitu sampai kayak orang dengkur atau orang buang rehak, mohon maaf. Nggak gitu ya. Kasarnya nggak sekasar cukup satu dan tiga. Tebal.
L. Ada sisanya masih ada angin walaupun anginnya nggak sederas shin ya. L. Ada nggak anginnya? L. Ada udara? Itulah udaranya. L. Ulada. L. Ulada. Dikasih dulu alirannya ya. Jadi kalau ketemu kok sukun khususnya jangan nggak dikasih udah karena sifatnya Hans. Dikit lagi ya bun. Sod, sin, kaf, dan ta sekaligus ini ya kita ya. Sod dulu. Sod. Sod. Nama hurufnya apa? Sod. Sod. Bukan so ya. So itu kalau berharokat. Namanya sod. Karena kan ada Al-Quran surat sod. Sod. Wal Qur'an dzikr. Cara baca gitu ya. Sod. Kaf ha ya ain sad. Ini kalau baca surat Maryam gimana nih? Apa kabar? Apa tadi bahasa Aceh apa kabar? Buhaba. Buhaba. Baca surat Maryam kafnya fan lazim 6 ha kaf ha ya ain sad. 1 2 3. ذكر رحمة ربك عبده زكريا dan seterusnya ya panjang gitu ya cara bacanya untuk sod ya. So else ada nggak udaranya? Walaupun di situ ada gabungan sifat, cuman salah satunya ada sifat hamzah. Ada aliran u. Else. Fo. Sod. Ya, sekarang lanjut. Sod, sin. Sin ya. Sa. Gimana makhrajnya? Sama tempat dengan sod tadi, saudara ya. Masih tetanggaan satu sa. Nama hurufnya? Sin. Itu nama hurufnya ya. Sa. Baik. S. Satu dua tiga. Ada harusnya? Ada suara desisnya, ada mengalir
akhirnya ada udara. Sifatnya gabungan, tapi yang kita baru bahas hamsnya. Ada sifat-sifat yang lain melengkapi dari yang huruf-huruf tadi kami contohkan, itu gabungan sifat sebetulnya. Nanti di akhir puncaknya Bunda bisa menimbang huruf dengan sifat. Nimbang huruf Ustadz, iya, agar huruf itu kita tahu dibacanya kuat, sedang, atau lemah diucapkan. Dari mana taunya? Timbangan sifatnya. Makanya sifatnya kita harus sudah selesai dulu, baru bisa menimbang huruf. Coba sampai bisa Bunda menimbang huruf, bukan hanya menimbang barang dagangan, tapi bisa menimbang huruf. Oke, mana nih huruf ini diucapkan? Oh, kita lihat dulu sifatnya, dijajarin dari semua sifat lazimah dan alif dhamir. Oh, ini pas dijumlahkan, oh ternyata dia lebih banyak kuat daripada lemah. Nanti diucapkan kuat. Karena nanti dari sifat-sifat semua ada sifat kuat, ada sifat lemah. Definisinya. Nah, kami kasih tahu dari sekarang. Jahar itu sifat kuat. Artinya jelas. Dia kategorinya sifat kuat. Jadi dari semua sifat ada dua kategori. Kalau nggak dia sifat kuat, sifat lemah. Kita kasih tahu dari sekarang, jahar itu kategori sifat kuat, bukan bahasa ya, bukan secara istilah dan bahasa, cuman kategorinya. Kelompok sifat kuat itu jahar, kelompok sifat lemah hamzah. Semua berlaku. Nanti untuk sifat-sifat yang berlawanan yang lainnya juga ada kelompok kategori kuat dan kategori lemah. Walaupun artinya juga nanti beda lagi, istilahnya juga beda. Paham tuh? Satu pertemuan, satu sifat berlawanan. Sekarang kaf, 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 kaf. Seperti itu cara mengucapkannya ya. Kaf. Nah, kalau dia dibaca ada hamznya ya. Kan ada kan kalau kita baca kaf kan ada hamznya ya. Yaktubun, yaksibun, apa contohnya? Dakkan, atau tadi yaksibun. Kalau hamznya kaf, khusus kaf sama ta itu ada kaidah. Dia nggak boleh sambil sukun sambil hamz. Paham nggak? Nggak boleh yaksibun. Nggak boleh begitu ya. Jadi gimana? Sukunkan dulu baru hamz. Yaksibun. Kalau dilambatin begini, kalau versi slow motionnya begini. Yaksibun. Yaksibun. Nah, kalau dibaca yaksibun. Yaksibun. Ada jeda 0,001 detik. Enggak langsung yaksibun. Bukan ya, apalagi yaksibun. Terlalu banyak. Allahu akbar. Bukan akbar, tapi ada jeda. Akbar. Yakzibun, yaktumun, yaksibun. Paham tuh? Terakhir ta. Yang di Iyyaka na'budu. Walaupun dia nggak sukun, dia berharokat, tetap ada hamznya ya. Iyyaka na'budu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Ada kan udaranya? Itulah harusnya kan. Terakhir ta ya. Ta. Bisa dua ya, bisa bersih, bisa becek. Bisa ta, 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 ti, 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 tu, tu. Ingat irja ya. Tu gitu. Maju mundur, maju mundur. Ya. Sampai mana? Ta ya. Ta yang bersih, ta yang becek. Ta. Ti. Boleh becek, boleh bersih Ustaz, boleh. Ini salah sah. Bunda semua di sini yang bersih siapa? Angkat tangan. Nggak ada. Becek semua di sini. Bersih. Sukanya yang bersih. bersih. Yang berarti becek itu kotor ya. Kotor itu baik. Iya. Itu ya. Ya, yang bersih mana yang bersih? Tak bersih, yang mengamalkan tak bersih angkat tangan. Angkat tangan gitu. Bukan telunjuk, angkat tangan. Bukan ini angkat telunjuk, angkat tangan. Banyak juga. Ini yang bersih nih. Ini mazhab yang bersih nih. Mazhab BC. Angkat tangan mazhab BC. Ayo angkat. Nggak ada yang pakai. Berarti kok nggak ada keduanya aneh nih. Tengah-tengah, nggak ada tengah-tengah. Bainahuma, nggak ada bainahuma. Nah intinya mau bersih atau becek dua-duanya benar. Yang nggak benar, yang nggak belajar. Tuh. Karena alhamdulillah kami dapat dua-duanya dari guru kami. Guru kami ada yang ngamalkan becek, ada yang ngamalkan bersih. Kalau kami cuma dapat satu, Bunda harus ngamalin satu, ngikutin kami. Karena Bunda talaki ke kami. Kebetulan alhamdulillah Allah kasih dua-dua riwayatnya. Jadi dapat. Kami kadang juga kadang bersih, kadang becek. Suka-suka aja lah gitu ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Satu, dua, tiga. Tabbat yada. Bat. Jadi sukun dulu baru hamas ya. Bat. Jangan bat. Jangan bet ya. Bat. Satu, dua, tiga. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau yang bersih tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang becek tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ustaz, itu udah semua fatanya. At. Itu udaranya ya, udaranya ta ya. Bat. Gitu ya, itu udaranya ta. Terus pertanyaannya, Ustaz, kalau jahar gimana? Jahar ya udah berarti ditahan, kecuali jim. Jim nggak bisa nggak keluar udara, pasti ada becek. Ustaz, kan jin dia masuk ada nggak di fahat tahu syaksun sakat jin? Ingat Bun, kalau namanya sifat berlawanan, dia tidak akan mengkhianati.
Artinya pindah haluan itu tidak akan mungkin sampai hari kiamat jim tahu-tahu berubah jadi huruf hamz, itu nggak mungkin. Sedangkan ketika kita mengucapkan huruf jim mesti ada diiringi dengan udaranya secara tidak sah. Coba aja praktekkan, jim bisa nggak benar-benar bersih? Ja, pasti ada udaranya. Ja. Terus kenapa Ustaz? Kok dia masuk ada udaranya tapi kok masuk ke jahar? Ini keindahannya. Karena menurut sebagian ulama ahli Syam ada sifat khusus huruf jim. Jadi jim itu memiliki sifat khusus. Nama sifatnya ta'tish. Ta'tish. Ya'tash atau ta'tish. Ini sifatnya jim. Yang beceknya itu bukan dinamakan hams, tapi beceknya dinamakan sifat khusus. Masuknya kategori sifat khusus. Maksudnya nggak ada lagi yang pakai sifat itu. Kalau khusus itu berarti cuma satu huruf. Satu huruf aja yang punya sifat khusus. Kalau sifat khusus untuk dua huruf itu bukan khusus namanya. Kalau khusus itu satu, dikhususkan berarti satu. Nggak ada dikhususkan banyak, dikhususkan satu. Maksudnya itu. Jadi si jim ada beceknya, tapi ingat beceknya itu tidak boleh terlalu becek. Nggak boleh misalkan beceknya al-misbahu fi zujajah, itu over becek. Dan itu biasanya kalau kata Syekh kami itu jimnya orang Maghrib, orang Maroko itu kalau ngomong jaja, miharja, jashara harja, pakai Jakarta. Tari becek, jimnya becek, Jakarta. Kayak norak-norak manusia dia. Mau kemana? Jakarta. Ya. Mau kemana? Jepang. Enggak ya, itu jinnya orang Maghrib. Tapi kalau kita ngamalkan Quran harus jinnya orang Arab, Hijaz, Makkah. Kalau enggak gimana? Bersih, minim becek ada, tapi sedikit. Ja, ya wajib. Jadi kalau baca isti'adzah jangan becek. Usahakan jinnya Arabi, jangan jin Maghrib. Bahkan kalau amiyahnya Mesir itu ada jin itu menjadi ga. Al-misbahu fi zujajah, zugagah jadi. Itu amiyah bahasa pasar ya. Tapi nggak usah ditiru, itu yang jeleknya. Tapi kita pakai yang Arab ya. Ja. Jajiju. Ajib. Jadi bukan tapi ajib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم belum غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Sunahkan mengucapkan amin di dalam maupun di luar sholat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terakhir ditutup dengan praktik contoh surah Al-Fatihah. Silakan nanti dilatih kembali. Adapun sifat, alhamdulillah kita baru membahas satu sifat lazimah yang berlawanan. Masih ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan totalnya ada 5. Kita baru bahas satu. Berarti masih kurang 4. Masih mau belajar Bunda? Masih semangat? Insyaallah di pertemuan selanjutnya Sabtu wa Ahad wa Usbu'ul Qadim, pekan depan. Maka kami harapkan silakan diulang-ulang makharijul huruf terlebih dahulu dan sifat jahar hamznya juga diulang-ulang di rumahnya masing-masing. Nah itu saja, mudah-mudahan dirahmati Allah. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:12 dan sudah terlambat 10 menit, mohon ridho dan ikhlasnya ya. Mari kita tutup dengan hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأنا أطراف النهار اللهم حجة لنا ولحجة علينا يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين من أهل القرآن يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شكرا بارك الله فيكم وحياكم الله جميعا، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.